Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali untuk bersama-sama bersekutu bersatu hati untuk datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja, yang berkuasa, yang berdaulat, yang bertahta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita kepada-Nya. Haleluya. Bawalah pujianmu, naikkanlah suaramu bagi Dia, Yesus Raja kita, bagi Dia, Yesus yang dahsyat, bagi Dia. Kemuliaan dan hormat dan pujian pengagungan kami bagi nama Yesus, bagi nama Yesus Allah kami. Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sikerere ya ralaba ya ralaba. Kemuliaan dan pujian bagi Allah kami, bagi Tuhan kami. Kami bangga memiliki Engkau, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga kepadamu Tuhan. Kami punya Bapa yang seperti Engkau. Alangkah indahnya, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih baiknya Tuhan. Kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang mencintai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami Tuhan, dengan segenap seluruh hidup kami mengasihi Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Engkau yang duduk di atas tahta. Haleluya. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, mazmur kami naikkan kepada Engkau. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau, sungguh mengasihi Engkau, sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Kami bangga menyenangkan hati Tuhan. Kami bangga menyenangkan hati-Mu. Kami mau membuat Engkau bersuka. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan sudah menyenangkan hati kami, sebab Tuhan sudah mengasihi kami, sebab Engkau sudah mencintai kami, sebab Engkau sudah mendekap erat kami Tuhan, dengan penuh dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu yang tiada taranya, dengan kasih-Mu Bapa. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sikiri ya ralaba ya ralaba ya ralaba si uraba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sikiri ya ralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Engkau, Raja kami yang kudus, Raja kami yang agung, Raja kami yang perkasa, Raja kami yang penuh cinta, Raja kami yang penuh dengan damai sejahtera, Raja kami yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang telah Kau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih,
Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami begitu mengasihi Engkau, karena Engkau sudah dan telah mengasihi kami jauh melampaui segala akal, pikiran kami manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Maha terpuji Engkau, Maha kudus Engkau. Biarlah segala kemuliaan, biarlah segala hormat, segala keagungan itu kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah penyembahan kami, biarlah nyanyian mazmur kami kepadamu itu naik ke hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar perkataan-Mu, mau dengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang memerdekakan kami, membuat iman kami menjadi semakin hidup, membuat iman kami semakin bernyala-nyala, dan membuat iman kami semakin berpegang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Roma 5 ayat 8, maaf Bapak Ibu, Roma 5 ayat 8, saya bacakan untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini belajar dari kitab Roma, kitab Roma ayat 5 ayat 8. Pada pagi hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah Tuhan itu telah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita semua. Bahkan kepada seisi dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan sudah menunjukkan, artinya menunjukkan itu memperlihatkan, kalau bahasa zaman sekarang itu memamerkannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus ditunjukkan? Kenapa harus diperlihatkan? Karena supaya manusia itu tahu, supaya manusia itu mengerti, dan supaya manusia itu sadar bahwa kita sudah dikasihi, kita sudah dicintai oleh Tuhan. Tetapi terkadang-kadang kita sebagai manusia tidak menyadarinya, enggak ngeh kalau bahasa zaman sekarang tuh enggak ngeh. Kalau Tuhan tuh sudah mencintai kita, Kita seakan-akan enggak sadar bahwa Kristus itu
sudah mati buat kita. Kristus itu sudah mati buat kita loh, Bapak Ibu. Ketika apa? Dikatakan ketika kita masih suci, ketika kita sudah bersih, ketika kita sudah kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun di dalam dunia ini yang bisa suci, bisa kudus. Bahkan di dalam perjanjian lama, ya, yang sudah sering kita baca, imam, ya, imam sekalipun harus menyucikan dirinya. Ya, imam yang paling utama ya di dalam tabernakel itu, yang melayani jemaat, itu pun harus menguduskan dirinya. Ya, artinya apa? Tidak ada yang kudus. Kita semua berdosa. Kita semua adalah para pemberontak-pemberontak di hadapan Allah. Kita semua orang-orang yang tidak taat. Lalu apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak. Justru Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, masih jauh dari Tuhan, masih kacau hidupnya, hancur hidup kita sekalipun, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kurang apa Tuhan di dalam hidup kita? Coba. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, yang merasa Tuhan kurang mengasihi kita? Apakah ada hari ini? Tentu enggak ada, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mungkin kurang bersyukur dalam kehidupan ini. Kurang apa Yesus kepada kita? Ketika doa kita enggak dijawab, kita ngeluh. Ketika apa yang kita minta sama Tuhan, kita jadi ngambek. Ya, hari ini kita mau belajar bersyukur akan cinta dan kasih Tuhan itu yang begitu besar. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang mati di dalam maut. Tetapi Dia dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri, Ia yang Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia, menunjukkan kepada kita bahwa ini loh, aku mengasihi engkau. Kamu tuh berharga bagiku. Kamu tuh gak kubuang. Kamu tuh gak kulempar ke dalam neraka. Tetapi aku mengambil engkau dari hal-hal yang menjijikkan, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengambil kita, Dia membawa kita kembali. Dia membalut luka kita. Dia membasuh luka kita. Dia menghapus air mata kita. Sedemikiannya loh. Tuhan tuh mengasihi kita, mencintai kita. Apa yang kurang? Bagaimana dengan kekristenan kita hari-hari ini? Apakah ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita ngambek,
Kita nggak mau lagi doa, kita nggak mau lagi ke gereja, kita nggak mau lagi baca firman, kita nggak mau lagi dengar firman Tuhan, kita nggak mau lagi hidup di dalam kasih. Udah nggak peduli lagi lah. Bagaimana ini? Ayo kita cek bersama-sama. Berbahagialah engkau yang tetap setia di dalam Tuhan. Berbahagialah engkau yang tidak pernah kecewa dan tetap mengasihi Tuhan. Seburuk apapun hidupmu. Kristus telah mati bagi kita. Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Kita menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang berharga. Lebih dari emas dan perak, lebih dari permata harga kita dibayarnya di kayu salib. Jadi jangan lagi kita diintimidasi oleh iblis. Jangan lagi kita merasa bahwa kita ini bukan orang yang berharga. Hidupku gini-gini aja. Hidupku miskin. Hidupku gak punya apa-apa. Hidupku begini-begini. Jangan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berharga. Nyawa taruhannya. Emas dan perak gak ada harganya. Dengan kita di mata Tuhan. Saking berharganya. Karena kita adalah ciptaan, buatan tangan Tuhan sendiri. Ya. Kalau malaikat itu Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Tetapi saya dan Bapak Ibu diciptakan dengan tangannya loh. Dengan tangannya loh Tuhan tuh menciptakan kita. Dengan idenya, dengan kreativitasnya Tuhan itu loh. Dia menciptakan saya dan Bapak Ibu. Dari mana kita hidup? Ya dari nafasnya. Dia menghembuskan nafasnya. Itu loh nafasnya yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Dia hembuskan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Makanya kita ini adalah buatan tangannya yang sangat berharga. Jadi tetap kita harus mengucap syukur ya. Karena apa dasarnya kita mengucap syukur? Karena Allah itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur. Sebab Tuhan mencintai kita lebih dari apapun. Kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita harus menyenangkan Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kita, sepanjang usia kita. Kita harus setia sama Dia. Kita berhutang banyak sama Tuhan. Ya, dulunya kita berhutang kepada iblis. Kita pasti akan mati di dalam kerajaan maut. Ya, kita berhutang karena dosa-dosa kita. Tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus. Kita terlalu berhutang banyak kepada Kristus Tuhan. Melalui pengorbanannya. Supaya apa? Kita menjadi anak-anaknya, mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal loh Bapak Ibu. Tadi kan kita mendapat maut ya. Tetapi ketika kita pindah kepada Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu firman Tuhan. Janji ya dan amin. Ketika kita setia, ketika kita tidak pernah mengeluh, ketika kita
tetap mengasihi Kristus sampai kita mati. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan. Tuhan tersenyum melihat kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan syukur kepada Engkau. Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang sudah mengorbankan dirinya. Memberi nyawanya untuk kami, untuk mengasihi kami. Supaya kami beroleh selamat. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Supaya kami tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Itulah inti kasih-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih mengeluh. Ampuni kami kalau kami merasa masih tidak berharga. Ampuni kami jikalau kami masih menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih ngeyel. Ampuni kami jikalau kami jauh daripada Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tiada cinta yang melebihi Engkau, yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu mengalir atas hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas hidup mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas hidup umat. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, cerah, indah di dalam Engkau. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak khawatir melangkah, sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Sebab Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.